Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memperingati perayaan Maria diangkat ke surga. Mari kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan puji syukur 3, 2, 3. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang maha baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah mereka yang telah ditebusnya berkata, abadilah kasih setia Tuhan Allah. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah penuh sorak-sorai mereka yang telah ditebus dari kuasa penindas. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah mereka satu, mereka yang dihimpunnya dari seluruh penjuru. Mari kita bersukaria, angkatlah nyanyian, puji bagi Tuhan yang maha baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus ini yang kita rayakan dalam rangka merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan kedua mengajarkan akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Lumen Gentium, artikel 59. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga juga memberikan kepada kita suatu pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah kepada kehendak-Nya,
dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga mengaturkan segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas anugerah, tuntunan, dan berkat-berkat-Nya yang boleh kita alami hingga pada saat ini, sembari juga dalam iman yang sama memohon kepadanya semoga perjalanan hidup kita selanjutnya senantiasa dituntun oleh Allah dengan segala berkat-Nya, agar kita mampu menjalani segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kita dengan baik dan dengan segala harapan semoga semuanya senantiasa berkenan di hadapan-Nya. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga bawa dalam doa kita ungkapan syukur bersama dengan saudari kita Agustina Deno yang merayakan ulang tahunnya. Juga kita memohon rahmat kesembuhan dari Tuhan untuk anak kekasih Antonius Ernesto dan Nicholas Tulangi yang sedang dirawat di rumah sakit, dan juga memohon rahmat keselamatan Allah bagi Bapak Andarias Roya, 100 hari telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Amandus Seniseke, 4 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan Maria Teresia Bara, 1 tahun. Ibu Martina Sape, 40 hari lalu telah dimakamkan, dan juga Bapak Antonius Kampanye Parung. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari dengan segala kerendahan hati mengakui segala salah dosa kita dan memohon rahmat pengampunannya agar kita sungguh layak dan pantas merayakan Ekaristi Kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberi teladan ketabahan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Kami mohon pula kepadamu, semoga kami sungguh semakin dimampukan menjalani kehidupan kami dengan berteladan pada kehidupan iman Bundamu, Bunda Maria, agar kami juga kelak boleh masuk dalam kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit,
Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita mereka dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga
kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersukacita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus.
Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pertama saya mohon maaf, tadi Injil saya katakan dari Matius, tapi dari Lukas, ya, dari Lukas. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tadi malam saya katakan dan sudah dalam pengantar juga saya sampaikan, masih ada umat Katolik bertanya, mungkin karena pengaruh berziarah ke Tanah Suci, lalu di sana ada makam Raja Daud, lalu ada makam Kudus Yesus, lalu mungkin juga mulai mencari-cari, lalu di mana makamnya Maria? Ya toh, ada juga yang pernah mencari begitu? Tidak ada. Adakah makamnya Maria? Tidak ada ya. Kenapa? Karena Maria diangkat ke surga, jiwa raganya. Ya. Jadi tidak perlu cari-cari makam Maria kalau ke Tanah Suci. Tidak ada. Kalau mau cari, naik ke surga, tetapi di surga juga tidak ada makam. Ya kan? Orang yang dimakamkan saja dibangkitkan lalu naik ke surga. Jadi tidak ada makam juga di surga. Nah, baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tentu saja kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam sabda yang kita dengarkan pada hari raya ini, dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan dari Injil Lukas, hendak memperlihatkan kepada kita apa yang sesungguhnya terjadi pada Bunda Maria sehingga sampai pada akhir hidupnya ia diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Tentu saja pasti kita juga ingin demikian, ya kan? Dan kita paling tidak, kalau kita beriman, paling tidak harapan kita bahwa pada akhirnya nanti kita akan juga menikmati kemuliaan Tuhan dalam kerajaan surga atau mengalami kehidupan yang kekal. Tetapi untuk sampai ke sana seperti apa yang harus kita lakukan, itu yang mesti kita dalami. Dan tentu saja kita bisa mendalaminya lewat peristiwa-peristiwa kehidupan para kudus. Dan secara khusus pada hari ini kita mencoba mendalaminya apa yang terjadi dari Bunda Maria sejak dikandung sampai pada akhir hidupnya sehingga ia diangkat ke surga dengan mulia.
Nah, kita tahu bahwa Bunda Maria memang sejak awal ia dikandung sudah terbebaskan dari dosa asal. Ya. Sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi bundanya. Dan kemudian dari sisi Maria, ketika Allah menghendaki Maria dipilih itu berperan di dalam karya penyelamatan Allah, Maria menerimanya dengan segala kerendahan hatinya dan melaksanakannya di dalam seluruh kehidupannya dengan setia dan taat. Kita tahu ketika Bunda Maria dalam bacaan Injil tadi dikatakan beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, artinya malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria untuk menyampaikan bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Siapa yang dikandung? Putra Allah, Yesus. Siapa itu Yesus? Kalau kita kembali kepada Injil Yohanes, maka kita akan mengerti ialah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Dan Maria menerima dalam segala persoalan perkara yang diperhadapkan kepadanya, ia dengan segala kerendahan hatinya menerima tawaran itu, mau menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah. Dan penerimaannya bukan sekedar dia menerima lalu menyerahkannya kepada Tuhan kembali, tetapi ia menerima itu dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas perutusannya itu menjadi Bunda Allah dan tentu saja menyertai perjalanan Putra Allah dalam karya-karyanya hingga pada akhir hayatnya. Dengan kata lain, kalau kita mau bahasakan secara sederhana, karena tidak mungkin lagi terjadi pada semua orang bahwa kita harus mengandung dari Roh Kudus dan kemudian kita bisa seperti Maria, tidak. Tetapi kita bisa sampai pada suatu refleksi bahwa kalau Maria menerima tawaran penyelamatan dari Allah dengan mengandung dari Roh Kudus, melahirkan seorang putra Allah yang kemudian disebut sebagai Yesus Sang Juru Selamat kita, ialah Sang Sabda yang menjadi daging, maka tentu bisa kita pahami secara sederhana bahwa kita juga mesti menghadirkan Sang Sabda itu di dalam diri kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam keluarga kita. Apa artinya kehadiran sabda itu? Nah, kalau Yesus sendiri mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Atau dalam bahasa lain Yesus mengatakan juga, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, maka kalau kita menghadirkan sabda Allah itu di dalam kehidupan kita masing-masing, maka kita mestinya juga sampai pada suatu pernyataan itu. Seperti yang dikatakan Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehadiran sabda dalam diri kita kiranya selalu menuntun kita, menggerakkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga bukan lagi kehendak kita, bukan lagi keinginan kita yang terjadi dalam seluruh perjuangan hidup kita, tetapi senantiasa yang terjadi adalah kehendak Dia, Sang Sabda
yang hadir di dalam kehidupan kita, yang senantiasa menuntun kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah yang terjadi pada Bunda Maria. Sang Sabda hadir di dalam kehidupannya, menuntunnya. Dan Maria senantiasa berusaha untuk bersatu dengan Sang Sabda itu. Sehingga ia terluputkan dari segala cobaan, godaan, bahkan ancaman. Dalam gambaran penglihatan Yohanes dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, menggambarkan seorang perempuan yang mengandung dan akan melahirkan. Tetapi di sisi lain dikatakan dia diperhadapkan dengan ancaman yang begitu besar. Seekor naga merapadam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, sangat menyeramkan gambarannya kan. Tetapi ya kalau kita bayangkan secara manusiawi, ya pasti tidak luput lagi perempuan yang akan melahirkan itu. Karena dikatakan naga itu sudah bersiap-siap di hadapannya, menunggu kapan melahirkan langsung dimakan anak itu kan. Tetapi dalam gambaran Yohanes dalam bacaan pertama tadi ternyata tidak demikian, karena ketika melahirkan dikatakan bahwa anak laki-laki itu kemudian dibawa oleh Allah, ya, diambil dan bersatu dengan Allah sehingga luput dari sang naga yang sangat seram digambarkan itu. Sementara wanita itu dikatakan lari ke pegunungan dan ke tempat yang telah disiapkan oleh Allah. Dan ia selamat. Apa yang membuatnya selamat? Karena kehadiran Allah. Lalu kalau kita mencoba membandingkan dengan perjalanan hidup kita sebagai orang yang berusaha memperoleh rahmat kehidupan kekal itu dengan cara beriman kepada Allah, bersatu dengan Allah, maka tentu saja kita tidak ada yang luput dari berbagai macam ancaman, godaan, tantangan dalam kehidupan kita. Ya, baik secara pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan-pelayanan kita di lingkungan gereja. Kita tidak luput dari berbagai macam tantangan dan godaan. Tetapi yang menjadi yang penting kita refleksikan adalah bagaimana kita yang berusaha untuk memperoleh rahmat kehidupan kekal ini dapat luput dari berbagai tantangan, cobaan, godaan itu. Kalau kita diperlihatkan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, luputnya orang-orang ini dari segala ancaman, godaan, karena ia bersatu dengan Allah. Ia bersatu dengan Sang Sabda. Maria yang digambarkan dalam bacaan Injil juga menyatu dengan Sang Sabda itu. Sehingga selalu luput dari tantangan dan godaan. Kita bisa membayangkan tantangan pertama yang dihadapi oleh Bunda Maria ketika mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung. Sebelum ia bersuami, ia akan mengandung. Bagaimana mungkin? Nah, bagi seorang perempuan tantangan yang paling berat, iya kan? Mengandung tanpa suami, kecuali ada di paroki Andalas yang dengan bahagia mengandung tanpa suami, tapi pasti tidak ada. Ya kan? Suatu tantangan yang berat. Tetapi bagaimana ia dapat mengalahkan tantangan itu?
Karena ia bersatu dengan Allah. Maka ketika kita lihat, segera setelah mendapatkan kabar sukacita itu dari malaikat Gabriel, ia bergegas menuju sebuah kota di wilayah Yehuda, mengunjungi Elisabet sanaknya itu. Dikatakan bahwa bahkan ketika ia menyapa Zakaria dan Elisabet yang ia kunjunginya, dikisahkan dalam Injil tadi bahwa Elisabet yang mendengar salam Maria itu dikatakan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ada yang ketika mengunjungi saudaranya, menyapanya, lalu saudaranya penuh dengan Roh Kudus. Belum ada kan? Supaya bisa terjadi, maka perlu juga kita penuh Roh Kudus, menghadirkan dan menyatu dengan Sang Sabda itu. Maria adalah Sang Sabda yang menyatu dengan Sang Sabda yang ada dalam rahimnya. Dan ketika dikatakan mengunjungi Zakaria, menyapa mereka, sapaannya bukan sekedar sapaan seorang Maria yang sederhana, tetapi sapaan seorang Maria yang telah bersatu dengan Sang Sabda, yang telah menyatu, dan sapaannya adalah sapaan Sang Sabda itu sendiri kepada Zakaria dan Elisabet. Itulah sebabnya kenapa anak yang di dalam rahim Elisabet, dan Elisabet pun dikatakan anak itu melonjak kegirangan, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Kenapa anak dalam rahim Elisabet itu juga melonjak dengan penuh kegirangan? Kira-kira kenapa? Karena ia adalah sang rahmat, sang karunia dari Allah yang dengan tekun dalam iman dimohon, diminta oleh Zakaria dan Elisabet di hadapan Allah. Ya. Maka ketemulah Sang Sabda dengan Allah sendiri, karunia Allah yang dinyatakan kepada Elisabet dan Zakaria. Itulah terjadi kenapa anak yang dalam rahim Elisabet itu melonjak kegirangan dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tentu saja kita yang merayakan Ekaristi dalam rangka Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini tentu diajak sekaligus untuk meneguhkan iman kita agar kita sungguh-sungguh mau terus berusaha bersatu dengan Allah, mendengarkan sabdanya, melakukan segala kehendaknya dalam seluruh kehidupan kita agar kita sungguh-sungguh dapat kelak mengalami kehidupan yang kekal. Perjalanan hidup kita mestinya senantiasa dituntun oleh kehadiran Allah, dituntun oleh firman-Nya agar kita mampu melaksanakan bukan apa yang kita kehendaki, melainkan apa yang Ia kehendaki. Menjalani kehidupan kita menurut bukan yang kita mau, tetapi menurut apa yang telah dirancang oleh Allah. Dan semuanya itu hanya mampu kita jalani, kita laksanakan kalau kita senantiasa sungguh menyatu dengan Allah, bersatu dengan Dia, senantiasa mendengar dan merenungkan firman-Nya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, meneguhkan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, dengan pertolongan Bunda Maria, marilah kita berdoa bersama kepada Bapa kita di surga. Semoga Ia berkenan memperhatikan kita hamba-hambanya dan melakukan perbuatan besar bagi kita. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepadanya dengan baik. Dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang pengampun kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabda-Nya dalam hidup kita hari demi hari dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, serta menyadarkan orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia kepada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan membangkitkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah-Nya, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita bawa dalam doa kita memohonkan rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Terlebih khusus bagi saudara kita Antonius Ernesto dan Nicholas Tulangi. Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, ulurkanlah tangan kasih-Mu menjamah hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, khususnya bagi Antonius Ernesto dan Nicholas Tulangi yang sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Oleh karena urapan tangan kasih-Mu, kiranya mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan untuk kembali menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita juga bersyukur berbahagia bersama dengan saudari kita Agustina Deno yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kasih dan berkat-Mu telah menuntun hamba-Mu Agustina Deno dalam seluruh kehidupannya hingga pada saat ini. Engkau tambahkan lagi rahmat kehidupan kepadanya. Semoga dengannya ia semakin diteguhkan pula menjalani seluruh kehidupan selanjutnya yang Engkau percayakan kepadanya, dan moga-moga di dalam semuanya itu ia semakin mengalami berkat kasih perlindungan-Mu dan juga dimampukan membagikannya dalam seluruh kehidupannya melalui pelayanan-pelayanan dan karya-karyanya. Berikanlah ia kekuatan, kesehatan, semangat,
dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita juga memohon rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita, orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Andarias Roya, Amandus Seniseke, Maria Teresia Bara, Antonius Kampanye Parung, Martina Sape. Bapa yang maha baik, semoga Engkau menyatakan belas kasih dan pengampunan-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini dan melayak pantaskannya boleh menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan-Mu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya yang masih bersiara di muka bumi ini, kami mohonkan rahmat perlindungan dan tuntunan-Mu bagi mereka, agar mereka pun senantiasa dalam iman memperjuangkan kehidupan mereka sampai pada kehidupan yang kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita sejenak dalam hati masing-masing menyampaikan intensi pribadi kita sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita yang memohon kita bantu dengan doa. Tuhan Allah kami, pada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga, kami berdoa penuhilah kami dengan semua hal yang baik, sehingga kami dapat memuji nama-Mu yang kudus karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai kepenuhan. Dialah jaminan, harapan, dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiara. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan para malaikat dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
telah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, puji syukur 415. Persembahan Tuhan Yesus Kristus.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Aku Komuni Puji Syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal, bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon, semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan. Kami juga mohon kiranya tuntunan dan berkat-Mu menyertai perjalanan hidup kami selanjutnya, dan keteladanan Bunda Maria senantiasa kami usahakan untuk kami jalani dalam kehidupan iman kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 12 sampai 13 Agustus 2023. Pengumuman kolekte gereja Sabtu dan Minggu 5-6 Agustus 2023 sebesar Rp22.504.000. Kolekte pembangunan Rp18.414.000. Sumbangan pembangunan dari WKRI Paroki Kristus Raja Andalas sebesar 19 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Dan hadiah juara 3 Pesparani Kor Paroki Andalas 2 juta rupiah. Atas hadiahnya kami ucapkan terima kasih.
akan saling menerimakan sakramen perkawinan Florianus dan Mariana. Pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam atau pukul 20 WITA. Pertemuan lansia diadakan pada Sabtu 19 Agustus 2023 di Aula Gereja Lantai 1 jam 9 pagi. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan diadakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, dipersilakan ke kantor sekretariat. Pendaftaran paling lambat Jumat 18 Agustus 2023. Komunitas MBA atau Mari Baca Alkitab, Komisi Kerasulan Kitab Suci, Komisi Evangelisasi Keuskupan Agung Makassar, bekerja sama dengan Lembaga Biblika Indonesia, menyelenggarakan kegiatan training fasilitator Alkitab atau TFA, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu 22 sampai 24 September 2023 di Barugakare, Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Beringkanaya nomor 28. Peserta yang diundang ialah utusan atau perwakilan dari Delkit Keuskupan Manado, Delkit Keuskupan Amboina, dan 2 orang utusan masing-masing paroki Keuskupan Agung Makassar. Kebangunan Rohani Katolik atau KRK dengan tema Anchor akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Agustus 2023 di Upper Hills Convention Hall pukul 17.30 WITA atau setengah 6 sore sampai selesai. JSM Family menghadirkan Mr. Jim Murphy dan tim di Gereja Andalas Makassar pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pukul 10 sampai pukul 13 WITA dengan tema Pembekalan Firman untuk Pelayanan. Segenap umat paroki Andalas diundang untuk menghadiri acara tersebut. Katekumenat persiapan Krisma dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 17.30 hingga 19.00 di Aula Lantai 4. Untuk penerimaan calon Krisma masih dibuka sampai Rabu 23 Agustus 2023. Pelajaran agama Katolik bagi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 16.30 hingga 17.45 dan bagi SMA pukul 18.00 hingga 19.00 di lantai 2. Perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga dilaksanakan di Bumi Raja Wali hari Minggu 13 Agustus 2023 dengan jadwal devosi akan dimulai pukul 17.00 WITA dan misa akan dimulai pukul 18.00 WITA. Misa Minggu jam 7 dan jam 9 tetap ada dan misa Minggu sore dialihkan ke Bumi Raja Wali. Misa perayaan kemerdekaan Republik Indonesia diadakan pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pukul 17.00 WITA atau pukul 5 sore. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih kepada kita semua, segenap umat dan para petugas atas partisipasi dan tugas kita lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan ini. Dan Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 632. Dengarkanlah Maria, terima
bersama